Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu serta dilancarkan segala aktivitasnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan aksi penyelamatan karyawan tambang yang terjebak dan hanya memiliki waktu 30 jam saja untuk diselamatkan. Penasaran dengan ceritanya? Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu subscribe agar channel ini semakin berkembang dan Mimin semakin semangat untuk upload video lainnya. Tanpa banyak cerita lagi, yuk langsung saja kita gas ke filmnya. Berlatar belakang di sebuah pertambangan berlian di Kanada, terlihat seorang mandor sedang melakukan pengecekan dan menemukan kalau sensor metana di sana tidak berfungsi. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara ledakan di area tambang. Sang mandor pun bergegas menyuruh seluruh karyawan untuk keluar tambang. Namun sayangnya sebuah palu terlepas dari tangan karyawan yang mengenai pipa gas. Alhasil ledakan pun terjadi. Akibat dari ledakan tersebut, pintu masuk dan keluar terowongan tertutup timbunan batu, serta membuat 26 karyawan harus terjebak di sana. Sementara itu di tempat lain, seorang supir truk bernama Mac yang baru saja sampai di tempat kerjanya melihat sang adik yang bernama Gurti sedang dibully karyawan lainnya. Tak terima adiknya dibully, Mac pun langsung menghajar orang tersebut. Karena tindakannya itu, Mac pun akhirnya dipecat dari perusahaannya. Gurti sendiri adalah adik kandung dari Mac. Ia seorang veteran perang yang mengalami gangguan mental. Pria ini bernama Brock, pemilik pertambangan tadi. Ia menelpon pangkalan udara untuk meminta bantuan agar dibawakan alat bor sumur yang beratnya mencapai 30 ton. Namun pihak pangkalan udara tidak menyanggupin hal itu karena bebannya yang terlalu berat, dan mereka menyarani untuk membawa alat bor itu menggunakan truk. Brock kemudian menelpon kepala keamanan tambang yang bernama Mix, serta menyuruhnya datang ke perusahaan ekspedisi truk kontainer. Sesampainya di sana, Mix bertemu dengan pemilik perusahaan ekspedisi yang bernama Jim. Max menjelaskan kalau mereka butuh bantuan untuk mengirimkan alat bersumur dalam kurang waktu 30 jam saja. Jim awalnya sempat menolak karena sopir saat itu sedang libur semua. Namun karena salah satu karyawan tambang yang terjebak adalah kerabatnya, Jim akhirnya bersedia membantu dengan mencari supir serta montir dadakan. Mike yang saat itu sedang berada di pom bensin mendapatkan pesan kalau sedang dibutuhkan sopir dan montir secepatnya. Tanpa pikir panjang, Mike pun mengajak Gurti untuk menuju ke kantor Jim. Sementara itu, Jim sedang menuju ke sebuah penjara. Ia hendak menjemput mantan sopirnya yang bernama Tanto. Jim menawari Tanto pekerjaan untuk menyelamatkan para pekerja tambang yang terjebak di sana. Tanto pun menerima tawaran tersebut. Singkat waktu, Mac dan Gurti pun telah sampai di perusahaan ekspedisi. Mereka lalu melakukan wawancara dengan Jim. Jim pun sempat terbuat terkesima dengan kemampuan Gurti, karena ternyata Gurti ini memiliki kemampuan tentang mesin. Setelah mendapatkan supir dan montirnya, Jim lalu bergegas mempersiapkan kendaraan dan alat bor yang akan mereka bawa. Jim juga menginformasikan kepada para sopir bahwa mereka akan mendapatkan honor $50.000 setiap orangnya. Bersama mereka ikut juga seorang petugas dari perusahaan asuransi yang bernama Tom Varney. Di dalam perjalanan, Jim memberitahukan rute perjalanan mereka untuk mempercepat jarak tempuh yang akan mereka lalui. Mereka akan melewati sebuah danau yang membeku serta sebuah jembatan. Untuk mengejar waktu, 3 truk yang mereka gunakan pun berjalan tanpa henti. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di danau yang dimaksud. Namun tiba-tiba truk yang digunakan Jim mogok di tengah-tengah danau yang membeku. Mac dan Tante yang mengetahui truk Jim mogok mencoba menariknya. Namun karena beban yang mereka bawa terlalu berat, lapisan es yang menutupi danau itu pun terlihat mulai retak. Dan akhirnya ban belakang truk Jim pun perlahan amblas ke dasar danau. Sialnya, kaki Jim harus terlilit tali ketika ia sedang menyambungkan tali ke truk Mac. Tak ada pilihan lain daripada seluruh truk ikut amblas, Jim mengorbankan dirinya ikut terseret ke dasar danau bersama dengan truk tersebut. Karena retakan es yang semakin lebar, Mac dan yang lainnya segera melanjutkan perjalanan. Mereka pun terus menambah kecepatan hingga akhirnya truk harus terguling. Beruntungnya retakan es dapat terhenti tepat di belakang mereka. Mac lalu berusaha untuk membalikkan posisi truk mereka kembali, dan di saat itu Tom berkata kepada Mac kalau mereka harus menghentikan perjalanan serta putar balik. Namun Mac menolak usulan tersebut karena mereka sudah setengah perjalanan. Tom juga menyampaikan kalau ia mencurigai Tantola yang telah menyabotase truk Jim hingga mogok tadi. Mereka berdua lalu menginterogasi Tanto dan mencurigainya kalau dialah yang telah mengganti bahan bakar truk Jim yang membuat truknya mogok. Tanto yang tak terima dengan tuduhan itu mengeluarkan pistolnya, namun Gurti berhasil menahan Tanto serta mengikatnya di truk.
Singkat cerita, Mac berhasil membalikkan posisi truk kembali. Ia dan Gurti lalu memeriksa muatan truk di kontainer. Namun siapa sangka tiba-tiba Tom mengunci Mac dan Gurti di dalam kontainer tersebut. Sampai di sini kita mulai paham kalau dalang dari semua ini bukanlah Tanto melainkan si Tom. Setelah dirasa beres, Tom meninggalkan Mac dan Gurti di sana. Ia juga sempat memasang dinamit di bawah truk Mac, berharap truknya akan tenggelam ke dasar danau. Mike dan Gurti yang masih terjebak di dalam kontainer berusaha membobol pipa udara menggunakan sebuah pipa besar. Dan syukur alhamdulillah Mike berhasil keluar dari sana serta melempar dinamit tersebut menjauh dari truk mereka. Sedangkan Tom yang melihat ledakan itu dari kejauhan meyakini kalau Mike sudah tewas. Walaupun ledakannya tidak mengenai truk Mac secara langsung, namun ternyata getarannya membuat ban truk menjadi amblas. Mac dan Gurti pun berusaha untuk mengeluarkan ban tersebut. Saat mereka mencoba mengeluarkan ban yang amblas, mesin penarik malah ikut terlepas dari truk. Alhasil, kontainer mereka harus tenggelam ke dalam danau. Gurti sempat ikut tertarik ke dalam danau, namun Mac berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, Tom bertemu dengan pria yang bernama Sikel. Ia adalah manajer pertambangan, dan ternyata Sikel dalang dari semua kejadian ini, termasuk ledakan yang terjadi di tambang yang juga direncanakan Sikel agar terlihat seperti kebocoran gas metana. Sikel lalu menyuruh Tom untuk menjatuhkan Tanto dari atas tebing agar terlihat seperti kecelakaan. Dan di saat ia hendak menghabisi Tanto, tanpa sengaja jarinya tergigit tikus peliharaan Gurti yang tertinggal. Alhasil kesempatan itu pun dimainkan Tanto untuk menyerang balik Tom sampai ia terjatuh. Tom yang terjatuh pun sempat berhasil menarik selang minyak truk yang dikemudikan Tanto ke arah tambang. Sementara itu, Tom dan Gurti yang berhasil selamat juga mengarah ke arah tambang. Mereka juga diikuti dan diserang kelompok Tom. Perkelahian di dalam truk pun terjadi, dan syukurnya Mac dan Gurti berhasil mengalahkan mereka semua dan melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, truk Tanto mulai kehabisan bahan bakar. Ia kemudian turun dan bersiap menghadapi Tanto yang berada di belakangnya. Namun syukurnya tiba-tiba Mac datang dengan truknya. Tom yang mencoba kabur berhasil ditabrak Mac yang membuat Tom harus terjatuh dari tebing. Tom ternyata berhasil selamat. Dengan menggunakan motor salju, ia kemudian pergi ke atas bukit yang tepat berada di atas Mac dan yang lainnya. Tom berencana membuat longsor salju menggunakan dinamit. Ketika mereka bertiga sedang memperbaiki truk Tanto, mereka dikejutkan dengan suara ledakan dari atas bukit, dan disusul dengan longsoran salju yang mulai berjatuhan. Melihat hal itu, mereka lalu bergegas pergi menghindar. Namun naas, truk yang digunakan Tanto harus terkena longsoran salju tersebut, dan Tanto sendiri harus terkena ranting pohon yang tertancap di dadanya. Mac dan Gurti lalu memindahkan kontainer di truk Tanto ke truk mereka, dan pergi dari sana. Namun Tom berhasil mengikuti mereka dari belakang dengan truk Tanto. Sampainya mereka di danau yang membeku, Mac meminta Gurti untuk tetap membawa truk ke arah pertambangan, sedangkan ia akan mencoba menghajar Tom di truknya. Perkelahian pun terjadi antara Tom dan Mac. Mac kemudian melompat dari truknya karena ia menyadari di depan mereka terdapat pecahan danau. Sedangkan Tom yang tidak menyadari hal itu akhirnya ikut tenggelam bersama truknya. Gurti dan Tanto yang tetap menuju pertambangan dihadapkan dengan jembatan yang harus mereka lewati. Karena Gurti ragu untuk melewatinya, Tanto pun mengambil alih kemudi truk. Perlahan mereka melewati jembatan yang beku dan licin tersebut. Beberapa kali ban mereka harus slip, namun akhirnya mereka berhasil melewatinya. Karena jalan yang terlalu licin, tiba-tiba truk berjalan mundur. Gurti yang mencoba menghalau dari belakang truk harus terjepit di bagian belakang truknya. Alhasil Gurti pun harus tewas tepat saat Mac datang ke lokasi mereka. Sementara itu di tempat tambang, Perdana Menteri dan pemilik tambang mulai was-was karena alat bor yang tak kunjung datang. Namun tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan kalau Mac berhasil membawa alat bornya ke pertambangan. Para pekerja tambang pun segera memasang alat bor tersebut. Para tim penyelamat bergegas untuk mengeluarkan para karyawan yang terjebak. Setelah para karyawan keluar, pemilik tambang mendapatkan informasi bahwa kejadian itu adalah sabotase dari manajer tambang yaitu Sikel. Mac yang berada di dekat situ pun langsung menghajar Sikel. Mac juga mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri. Ia juga menyampaikan turut berduka atas wafatnya Gurti, adik kesayangan Mac.